Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan bahagia ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua insya Allah dipertemukan lagi di Lebaran, di Ramadan dan Lebaran tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya ya, amin. Masya Allah bener-bener happy banget gak sih teman-teman. Hari ini bener-bener pastinya bahagia ya, bisa berkumpul bersama keluarga. Nah, video yang aku upload ini teman-teman masih video sebelum lebaran ya, karena video ini tuh yang udah selesai diedit. Mungkin untuk video di hari lebaran mungkin next gitu ya, beberapa hari mungkin setelah lebaran baru aku upload ya teman-teman. Pokoknya aku dahuluin mana yang udah duluan keedit aja gitu ya, karena di hari lebaran seperti biasa itu bakalan susah banget buat ngedit-ngedit teman-teman. Jadi aku upload itu video yang memang udah aku edit sebelum hari lebaran gitu ya. Nah ini teman-teman aku tuh lagi persiapan mau lebaran ya. Jadi ini tuh aku mau bikin keripik pisang barengan sama kakak ipar dan juga tetanggaku. Jadi teman-teman tetanggaku itu dia ada pisang gitu ya. Jadi dia itu ngajakin deh aku sama kakak ipar aku buat bikin pisang goreng dari pisangnya dia gitu. Jadinya ya ini dimasak sama-sama nanti dibagi gitu ya. Alhamdulillah teman-teman dapat keripik pisang gratis lagi ya, pisangnya nggak bayar. Palingan kita tuh cuman mikirin minyaknya doang lah gitu. Kalau misalnya bikin-bikin makanan kayak gini teman-teman, terus bikinnya rame-rame gitu ya, itu Masya Allah beneran deh seru banget teman-teman. Pokoknya bener-bener happy gitu ya, nggak berasa tiba-tiba udah selesai aja. Aku kalau misalnya untuk lebaran teman-teman aku emang nggak banyak-banyak macem ya untuk bikin-bikinan, karena aslinya aku kan nggak jago bebikinan ya teman-teman. Jadi ya udah palingan bikinnya cuman kayak yang simpel-simpel kayak gini doang gitu ya. Terus yang selebihnya mungkin next aku bakalan beli aja. Gimana teman-teman hari lebarannya kalian? Pasti happy ya teman-teman berkumpul dengan keluarga besar. Kayaknya bener-bener bahagia banget nggak sih hari ini? Gimana anak-anak udah pada dapat THR? Kalau di tempat tinggal aku yang sekarang teman-teman di kampungnya Pak Su gitu ya, itu tradisi THR itu nggak terlalu seheboh di kampungku teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini tuh ya nggak terlalu banget lah gitu ya kalau THR-THRan ya tahun-tahun biasanya gitu teman-teman. Kalau pas aku pulang kampung kemarin teman-teman ke kampung aku di Pasaman Timur ya itu beneran deh kalau masalah THR itu pasti heboh. Kita pergi kemana aja teman-teman pasti anak-anak dapat THR gitu ya. Kalau di sini mah nggak terlalu gitu teman-teman. Di sini juga aku juga nggak terlalu nyiapin amplop-amplop lebaran, amplop-amplop THR-an gitu teman-teman. Tapi kalau pas di kampung, masya Allah ya lumayan banyak teman-teman ya budget buat THR-an. Karena ya emang di sana tuh seheboh itu kalau untuk urusan THR-THR-an gitu. Jadi ya udah kita ngikutin sesuai dengan tradisi yang ada aja gitu ya teman-teman. By the way, teman-teman, gimana kue lebaran kalian banyak? Atau kalian di hari lebaran pada masak apa nih? Masak rendang kah, opor kah, ketupat kah? Boleh dong teman-teman sharing, boleh dong kalian tulis-tulis di kolom komen ya. Kayaknya sih pada banyak yang makannya itu tuh nggak di rumah ya teman-teman, tapi di tempat saudara mungkin ya. Kalau aku mah teman-teman kalau di lebaran pertama jelas ya makan di rumah tuh kayak cuman pagi doang. Kalau pas siang gitu ya itu ya udah jelas ya makannya di rumah saudara gitu ya teman-teman. Ya kalau misalnya kami mah nggak terlalu banyak tujuan-tujuan banget ya teman-teman. Palingan kalau hari lebaran pertama itu hanya pergi-pergi ke rumahnya abang ipar atau kakak ipar gitu. Terus juga ke rumah paman gitu ya. Pokoknya yang saudara-saudara dulu lah gitu. Next nanti baru deh gitu ya ke yang saudara yang agak jauh-jauhan gitu teman-teman. Apakah kalian udah berencana mau pergi jalan-jalan mungkin atau kalian tuh ada rencana pengen liburan kemana gitu ya udah bersama keluarga? Boleh tulis di kolom komen ya. Aku sih teman-teman udah apa ya udah kebaca banget lah gitu ya di lebaran ini pasti kayak view itu tuh bener-bener drop banget. Cuman memang beberapa itu lumayan adalah beberapa teman-teman itu yang minta aku tetap upload di bulan Ramadan di hari lebaran ya. Karena katanya ada juga kan yang nggak berlebaran ya teman-teman. Ada yang habis lahiran juga katanya buat kakak yang lagi lahiran yang kemarin komen di video aku. Sehat-sehat ya. Semoga ibu dan bayinya sehat selalu. Nggak apa-apa nggak ikut lebaran tahun ini. Insya Allah
insyaallah di tahun depan bisa ikutan. Dan mungkin untuk teman-teman yang juga non muslim gitu ya, yang nggak merayakan Idul Fitri juga mungkin cuman di rumah aja. Jadi aku tetap upload aja. Ya walaupun nanti view-nya itu agak sepi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Yang penting aku tetap upload karena permintaannya kalian. Pokoknya aku bakal usahain teman-teman melakukan permintaan kalian kalau memang aku bisa ngelakuinnya ya. Nah teman-teman, alhamdulillah ini singkat cerita udah mateng aja ya keripik pisangnya. Aku nggak videoin semuanya karena ini tuh lumayan lama teman-teman, dan udah mulai gerah juga pakai hijab gitu ya. Jadi alhasil hijabnya dilepas teman-teman, dan ini tuh benar-benar bisa bebas masak keripik pisang. Alhamdulillah keripik pisangnya udah mateng, dan ini aku sampai ke rumah itu istirahat sebentar ya, karena itu selesainya tadi tuh udah zuhuran gitu teman-teman. Jadi sampai rumah tuh ya udah kayak istirahat bentar zuhuran, dan ini aku lanjutin mau ganti hordeng kolong dapur ya teman-teman. Pokoknya sebelum lebaran semua hordeng-hordeng diganti ya, tapi ya gitu deh digantinya bertahap. Nggak aku selesai dalam 1 hari karena lumayan kewalahan ya. Nah teman-teman, ini aku mau buka-bukain dulu hordeng kolongnya ya teman-teman. Hari ini tuh sebenarnya teman-teman aku tuh belum mau ganti hordeng kolong gitu. Aku pengen ganti hordeng kolong itu ya udah nanti pas di malam lebaran gitu teman-teman. Tapi teman-teman, hari ini tuh kayaknya di dapur aku ini tuh kayak ada bau cicak mati gitu loh teman-teman. Kayak udah ada bau-bau yang nggak sedep gitu ya. Makanya ini aku memutuskan untuk sekalian ngebersihin di bawah-bawah kolong gitu ya. Siapa tahu beneran ada cicak mati gitu ya. Takutnya entah ada cicak mati atau kecoa mati, pokoknya binatang-binatang kayak gitulah. Jadi ini aku mau bersihin semuanya teman-teman. Aku mau lihat di mana gitu ya ini tuh yang bau gitu teman-teman. Jadi sekalian aja deh aku bersih-bersih semuanya, plus juga aku sekalian ganti hordeng kolong dapur aku. Pokoknya kalau misalnya mau lebaran tuh ya teman-teman, emak-emak tuh pasti heboh sendiri dengan segala aktivitas dan juga rutinitas, dengan segala kegiatan kita yang beneran banyak banget ya. Tapi ya walaupun kayak gitu pastinya happy ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah yang namanya itu lebaran gitu ya, emang emak-emak itu yang paling heboh dan yang paling riweh ya teman-teman. Baik dalam beberes, bebikinan gitu-gitu ya. Pokoknya emak-emak tuh yang paling heboh ya. Sehat-sehat terus ya untuk emak-emak semuanya yang riweh-riweh, dan pastikan juga jangan terlalu war banget di hari lebaran ya teman-teman. Ingat, setelah lebaran itu kita itu masih harus menjalani hidup ya. Jadi jangan boros-boros banget di hari lebaran, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Tetap juga harus bisa jaga kondisi keuangan teman-teman. Aku sendiri teman-teman kalau untuk lebaran itu aku emang udah siapkan budget tersendiri gitu ya. Misalnya lebaran itu segini cukup nggak cukup, harus cukup gitu ya. Jadi untuk habis lebaran itu aku juga udah siapin. Jadi biar nggak nanti tuh habis lebaran tuh pusing gitu ya. Mau beli beras nggak ada uangnya, mau beli ini nggak ada uangnya gitu ya. Jadi aku nggak mau kayak gitu. Jadi ya udah, lebaran itu jangan sampai bikin keuangan kita tuh amburadul yang ujung-ujungnya setelah habis lebaran kita tuh bener-bener ngerasa paling miskin ya. Jangan sampai teman-teman. Pokoknya kita tuh harus benar-benar bisa ngendalin keuangan kita gitu ya, biar setelah lebaran keuangan kita tuh nggak yang berantakan-berantakan banget. Nah di sini teman-teman aku tuh bersih-bersihnya sendiri aja ya teman-teman, karena aku emang ngerasa lebih leluasa kalau bersih-bersih itu sendiri. Ini pas aku bersih-bersih kayak gini tuh, pas aku mulai bersih-bersih teman-teman, anak-anak tuh masih tidur ya. Jadi ini tuh jam-jam anak-anak tidur siang, karena tadi tuh emang udah telat banget kan anak-anak tuh tidurnya teman-teman, udah zuhur. Biasanya kan jam 12-an gitu ya. Tadi tuh udah jam 1-an lewat ya kami pulang. Jadinya sampai di rumah tuh tadi lumayan lama juga ya dramanya, hampir jam 2-an juga anak-anak tuh tadi baru tertidur teman-teman. Jadi ya di sini aku daripada ikutan tidur aku mau bersih-bersih aja biar ntar sore kalau misalnya aku tuh mau masak ya udah tinggal masak doang. Kalau misalnya mau libur masak ya udah gitu ya. Cuman aku belum tahu sih ntar sore itu mau masak apa enggak. Rencananya sih tetap masak ya teman-teman, biar nggak boros-boros amat beli-beli. Cuman lihat ntar deh, kalau misalnya badan tuh rasanya capek ya udah nggak usah dipaksain. Masak seadanya aja gitu ya, atau ya udah beli aja. Soalnya di sini juga ada jual lauk mateng sih. Cuman ya menurut aku lauk mateng itu nggak terlalu sesuai dengan selera aku gitu. Cuman kalau kepepet gitu ya ya udah sih masih bisa lah gitu. Di sini aku tuh nggak pel-pelin ya teman-teman untuk si bawah kolongnya. Aku cuman sapu-sapuin aja teman-teman.
Jadi di sini aku sapu-sapuin aja sampai bersih ya. Ngomong-ngomong tadi tuh aku udah nemu sih teman-teman, itu tuh ternyata ada kecoa gitu loh teman-teman, mati gitu ya. Kayaknya itu deh yang bikin bau teman-teman. Tapi dia itu bukan di bagian kolong sini, di bawah tikar gitu ya. Si kecoanya itu mati. Mungkin keinjek, nggak sengaja keinjek gitu ya. Hasil kayak ngerasa bau aja gitu ya, di dapur ini kayak ada yang ngerasa bau yang nggak sedap gitu. Alhamdulillah setelah dibersihkan gitu ya. Tadi aku juga udah semprot pakai pewangi gitu teman-teman. Alhamdulillah ini udah bersih, udah wangi lagi gitu ya untuk kolongnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau kolong aku tuh berantakan, nggak rapi, dan itu tuh wajan-wajan yang pantatnya hitam, yang gosong-gosong itu aku simpannya di bawah kolong aja biar nggak kelihatan ya. Oke, ini aku langsung susun aja untuk perintilan-perintilan aku. Ini tuh banyak yang sering aku pakai ya teman-teman, makanya aku taruh di sini aja biar mudah gitu ya ngambil-ngambilnya. Karena kalau misalnya barang yang sering dipakai terus disimpannya itu agak jauhan ke dalam kolong sana, itu jadinya apa ya? Jadinya kadang tuh riweh dan ribet sendiri gitu ya pas mau ngambil. Jadi di sini tuh ya udah aku mau rapin dulu. Ini tuh besok beberapa barang-barang aku ini ada pisau-pisau set aku juga, aku mau minta tolong, aku minta tolong, aku mau suruh ayahku bawa aja sih teman-teman pulang ya kalau ayahku kesini nanti. Cuman aku belum tahu pasti sih kapan ayahku kesini ya teman-teman, cuman semoga aja lah jadi ya, semoga ya sehat-sehat biar nanti tuh dia bisa nengokin kami kesini gitu ya. Jadi aku nanti mau bawain aja sama ayah beberapa perkakas aku yang emang jarang aku pakai gitu tapi masih bagus-bagus gitu. Apalagi kayak rice cooker kan aku ada 4 ya teman-teman. Nah, itu rencananya nanti 2 aku mau suruh ayahku aja bawa pulang teman-teman. Jadi di sana tuh kan lebih perlu gitu ya. Bisa nanti satu buat ayahku, satu buat adik ya, adik aku gitu ya di kampung. Ada adik aku teman-teman di kampung. Jadi nanti bisa dikasih satu-satu gitu. Nah, di sini aku tuh lanjut ya teman-teman buat ngerapi-rapiin ini di bawah kolong. Pokoknya di sini aku masukin perintilan-perintilan ini ke bawah ke dalam sini. Mana yang jarang aku pakai aku taruh di arah agak dalam ya. Kalau yang sering banget aku pakai, ya udah aku taruhnya di bagian agak depan sini. Jadi pas mau ngambil itu lebih enak gitu. Aku yakin sih teman-teman kalau misalnya mau menyambut hari lebaran, itu bukan cuma aku aja yang riweuh, kalian di rumah juga pasti riweuh banget ya. Pokoknya kalian tuh pasti sibuk juga kayak aku ya teman-teman. Karena emang emak-emak tuh emang gitu ya. Kalau misalnya mau lebaran tuh kayaknya paling sibuk gitu ya emak-emak tuh ngurus segalanya ya teman-teman. By the way, ini tuh aku voice over di malam takbiran ya teman-teman. Udah takbiran gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian dengar ada kayak suara-suara takbiran masuk di video aku, itu karena emang aku voice overnya pas di malam takbiran. Karena aku tuh emang nggak ada stok video yang udah siap tayang semua gitu ya. Jadi kayak dubbingnya itu misalnya buat hari ini, misalnya buat hari ini ya udah malamnya aku voice over gitu-gitu. Atau misalnya paginya kayak gitu ya. Cuman ini videonya aku belum tahu sih teman-teman mau tayangin jam berapa ya. Karena kayaknya kalau siang hari pasti pada sibuk. Jadinya aku belum tahu sih pastinya nanti tayangin jam berapa. Pokoknya kalian simak dan tungguin aja video-video aku terus ya teman-teman. Oke deh teman-teman, setelah kolong dapurnya udah selesai, udah aku bersihin, dan di sini aku mau lanjut untuk ganti hordengnya ya teman-teman. Ini aku mau ganti hordengnya pakai hordeng yang ini aja. Pokoknya kalau mau lebaran itu wajib ganti hordeng ya, biar suasananya itu beda, biar suasananya itu kayak bener-bener berganti gitu ya. Masya Allah, pokoknya kalau misalnya udah ganti-ganti hordeng kayak gini tuh beneran kayak punya dapur yang baru gitu loh. Pokoknya happy aja sih gitu ya kalau misalnya udah ganti hordeng gitu teman-teman. Alhamdulillah kan kemarin aku juga udah ganti hordeng di bagian ruang serbaguna gitu ya. Jadi ini lanjut hordeng kolong juga. Kalau untuk hordeng jendela dapur aku nggak ganti ya, karena itu udah senada sama hordeng yang aku ganti sebelumnya yang di ruang serbaguna gitu teman-teman. Jadi itu udah senada, jadi aku nggak ganti lagi, biar aja lah gitu ya, karena aku nggak ada gantinya juga gitu. Nah teman-teman, ini tuh pas aku masang-masangin hordeng gitu ya, anak-anak tuh tadi juga kebangun ya, karena kebetulan panas banget cuacanya teman-teman. Anak-anak tuh tidurnya juga nggak lama gitu ya, akhirnya mereka tuh bangun karena mungkin mereka tuh kegerahan ya, padahal udah pakai kipas. Cuman ya nggak apa-apa lah, yang penting mereka tuh udah tidur siang. Alhamdulillah anak-anak tuh sampai sekarang tuh masih konsisten lah buat selalu tidur siang teman-teman. Jadi mereka tuh nggak terlalu rewel gitu ya. Jadi alhamdulillah deh, lumayan adalah waktu aku buat istirahat. Ya waktu yang senggang gitu ya ketika mereka lagi tidur.
Oke, alhamdulillah teman-teman udah selesai aku pasang horden kolong. Masya Allah, dapur udah bersih, udah rapi. Horden kolongnya juga udah aku ganti, udah jadi baru. Masya Allah. Nah teman-teman, selesailah sudah ganti-ganti hordeng. Terima kasih banyak untuk kalian semua udah ngikutin ya. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Assalamualaikum, bye.